Anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Gerindra Muhammad Nizar kembali menggelar reses masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 di Kampung Dumpit RW 5 Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Rabu 19 Februari 2025. Dalam reses kali ini, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten itu mendapat keluhan terkait sampah, banjir, dan buruknya drainase. Ketua RW 05 Muhammad Thoyib menyambut baik kegiatan reses yang dilakukan politisi Gerindra tersebut. Ia juga menyebut jika sudah banyak realisasi aspirasi di wilayahnya. Diinginkan oleh masyarakat, alhamdulillah aspirasi yang terjadi masyarakat selama ini kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Nizar, dan alhamdulillah beliau sudah perjuangkan dan alhamdulillah sudah realisasikan. Contoh seperti paving block, drainase, badan hotmix, dan insya Allah mungkin sebelum lebaran ya ketua ya, mungkin ketua lebaran itu kita akan direalisasikan berkat perjuangan Bapak Muhammad Nizar nanti paving block. Sementara itu dalam sambutannya Muhammad Nizar mengatakan, reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD Provinsi Banten untuk turun ke lapangan di daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi sekaligus mempererat tali silaturahmi. Nizar juga menyampaikan banyak persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari persoalan remaja, penyalahgunaan narkoba, ekonomi, pendidikan, banjir, dan masalah sosial lainnya. Anggota Dewan turun menyapa masyarakat untuk mengetahui kondisi sosial lingkungannya. Di akhir sambutan, Nizar juga mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Hal itu juga dimanfaatkan oleh Agus Mulyadi, warga RW 5 Kampung Dumpit yang mengeluhkan persoalan sampah dan banjir. Kalau sampah itu mungkin bukan kewenangan provinsi ya, tapi kalau misalnya untuk kali itu sabi ya, normalisasi, iya itu kan sering jadi masalah, jadi sering banjir ya, itu kan kewenangannya provinsi, turap dan seterusnya, walaupun turap juga sudah dibangun ya, tapi belum bisa selama ini. Tapi yang ceritakan tadi orang Gandasari kencingnya kebanyakan, tulahnya ada di sono gitu, tapi setidaknya struktur atau bangunan yang ada di Gandasari itu lebih diperbaiki sehingga ketika ada air parkir tadi itu bisa lebih cepat jalannya lewatnya sehingga tidak menimbulkan masalah di wilayah kami seperti itu. Kemudian sampah juga kalau bisa ya, sampah juga jadi masalah juga ya, karena sering banget itu lama sekali kalau itu dari kontek-kontek itunya nggak diangkut juga gitu. Maksudnya dorongan dari pihak provinsi juga terkait dengan apa dibuatkan tempat yang lebih itu lebih baik sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara Sarnadi selaku Ketua RT 1 RW 6 mengeluhkan buruknya drainase. Drainase kita yang arah ke kawasan. Jadi kebetulan di wilayah RT 01, 06 ini itu banjirnya dari warga RW 04, 05 itu yang kencingnya kebanyakan Pak. Akhirnya parkirnya di RT 01, 06 lewatnya ke situ. Cuman kemarin ya alhamdulillah saya udah konfirmasi dengan Kang Muhammad Thoyib, Bapak RW 05, ya mudah-mudahan kedepannya ya bisa bagus lah gitu ngomong kasarnya. Terkait aspirasi dari warga, Nizar mengaku pemerintah harus duduk bersama baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi hingga pusat. Ia menilai persoalan yang terjadi di masyarakat terus berulang. Untuk itu kolaborasi antar pemerintah daerah diperlukan untuk mencari solusi yang tepat. Nizar juga mengaku hasil reses ini akan menjadi pokok pikiran DPRD Provinsi Banten. Ya, saya pikir memang kita perlu ikut andil dalam menangani persoalan sampah, karena sampah ini adalah bagian dari problem yang ada di lingkungan di masyarakat. Walaupun kita tahu bahwa kebersihan ini menjadi pemerintah kabupaten kota,
Akan tetapi problem sampah ini ketika ada satu masalah di kabupaten atau kota itu menjadi problem kita bersama. Maka pembentukan tempat pengelolaan sampah itu sebenarnya merupakan sebuah solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, saya pikir karena kekuatan anggaran yang ada di kabupaten kota, andil kita dalam mengenai persoalan banjir yang hari ini karena musim hujan itu mulai terasa dan disuarakan kembali. Saya pikir setiap reses semua persoalan-persoalan sama. Ya, akan tetapi bagaimana kita pemerintah ini lebih serius untuk menangani apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kalau ya aspirasi yang disampaikan setiap reses, setiap pertemuan dengan masyarakat dalam waktu reses masa sidang itu sama, artinya apa yang kami lakukan dengan masyarakat, apa yang kami sampaikan pada sidang paripurna terkait dengan hasil reses itu nggak ada. Nah, ayo bareng-bareng pemerintah, baik provinsi, kabupaten kota, termasuk pemerintah pusat, ini kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita jawab masalah yang ada di masyarakat dengan apa? Dengan solusi yang kita punya. Jadi setiap reses itu berulang-ulang penyampaian masalah yang di masyarakat itu sama aja. Persoalan kesehatan yang susah, terus kemudian persoalan sekolah yang infrastruktur di lingkungan kita nggak siap, sementara ada sistem zonasi. Ini kan masalah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari reses ke reses semenjak kebijakan itu dilakukan. Nah, apa solusinya? Kalau enggak, saya pikir akan menjadi sia-sia. Kami sebagai wakil rakyat dianggap tidak mampu memperjuangkan masalah yang ada di masyarakat. Ya, ini kan sama. Semuanya akan kami masukkan ke SIPD, semua akan disampaikan pada saat penyampaian hasil reses di sidang paripurna. Ini kan dari tahun ke tahun kan begini-begini terus. Tapi masalahnya selalu itu juga. Sama seperti halnya musrembang yang hari ini diusulkan oleh RT, oleh RW, sampai kelurahan, kecamatan, tapi wujudnya nggak pernah ada, gitu. Usulan-usulan itu. Nah, terus fungsi pemerintah di mana? Anggaran kita dibawa kemana? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Ayo kita jawab persoalan-persoalan yang paling mendasar di masyarakat, yang itu harus kita pecahkan.